Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Rata. Di sini kita akan bahas mengenai unboxing, review, tutorial, tips, trik yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, kali ini saya bahas mengenai sebuah produk terbaru dari Funtech. Ini cukup baru ya, ini mouse. Mouse apa itu? Let's check this out. Ini adalah Funtech XD3, di mana sebenarnya untuk produk dari Funtech mouse ini sendiri yang terbaru itu ada dua varian. Yang satu itu yang kabel, yang ini UX3, dan juga yang versi wirelessnya, yakni XD3. Saya beli sendiri, pre-order kemarin, tanpa dikasih ya dari pihak Funtech-nya. Ini XD3, dan waktu pre-order itu dapat bonus mousepad, yang ada tulisannya Gear Up and Win, dan itu cukup bagus mousepad-nya. Untuk harga sendiri dia di harga rentang 500 ribuan ya, dia itu 549.000 atau ya 550.000, walaupun di website resminya, di official store-nya itu tulisannya 1 juta terus dicoret jadi 550, tapi saya yakin sih itu nggak bakal naik harganya, karena waktu hari ini saya cek pun harganya ya 550 gitu loh. Ya semoga sih nggak naik. Oke, lanjut aja langsung bagaimana isi atau unboxing dari produk si XD3 ini. Box dari Funtech Helios XD3 ini simple. Karena saya beli warna hitam, nih dapatnya box warna putih, terus ada gambarnya hitam, ada keterangan beberapa fitur-fiturnya, dan di bagian dalamnya kita langsung dapat si mouse itu sendiri. Ada kabel chargernya juga, kemudian ada cadangan dari mousefit, dan juga tak lupa tentu yakni user manual serta kartu garansi. Lanjut aja, kita ke bagian impresi. Pertama, saat menggunakan si mouse Funtech Helios XD3. Pertama, saat saya coba lihat itu kurang lebih mirip sama mouse dari Logitech, yakni G Pro Wireless, dan juga mirip-mirip juga sama Zowie S2, ya 11-12 lah. Dan menurut saya ini cukup bagus ya, ergonomisnya enak juga, walaupun di tangan saya yang terbilang cukup besar ini, dia enak, nggak begitu kerasa palm grip, tapi it's okay, ini bagus. Untuk build quality-nya pun solid. Dan untuk buttonnya dia menggunakan one-on switch, di mana dia memiliki tipikal lebih tactile, lebih clicky lah dibandingkan dengan Omron. Nah, namun saat saya coba di bagian makro buttonnya, di bagian sebelah kanannya, dia tuh terasa sedikit lembut ya, lebih lembut dan lebih kayak kerasa mendelep gitu sih. Jadi kalau kita lagi bermain yang cukup intens, cukup sering gitu, cepat gitu, terkadang walaupun jarang, tapi sesekali kayak kepencet. Mungkin ini sebatas adaptasi aja, karena sebelumnya saya menggunakan mouse yang makro buttonnya itu lebih keras, seperti itu sih. Lanjut ke bagian user experience atau pengalaman dalam penggunaan si mouse wireless gaming XD3 ini. Si Helios XD3 ini dia menggunakan sensor dari PixArt 3335, di mana tahun 2020 ini range harganya kayaknya sensor-sensor udah makin bagus lah dalam penanganan untuk mouse gaming ya. Apalagi si Funtech XD3 ini dia menggunakan polling rate hingga 1000 Hz, di mana artinya untuk response time-nya dia 1 millisecond. Jadi delay-nya itu minim sekali. Bahkan saat menggunakan dongle-nya aja, dongle wireless-nya kayak nggak kerasa ada delay-nya. Nah, namun sedikit catatan, waktu saya coba si wireless mouse ini waktu pakai dongle itu ya beberapa kali itu mengalami stutter. Jadi ada lagi-lagi kecil. Kadang kalau kita gini kayak tiba-tiba, ya itu sesekali. Walaupun sebenarnya saya pikir awalnya, oh berarti mungkin kayaknya karena baterai mau habis sekitar 10% atau 20%. Ternyata enggak, waktu saya coba cas udah penuh nih. Waktu turun sekitar 80-an, 70-an, itu pun dia ada stutternya juga. Ya mungkin kedepannya bisa lebih diperbaiki ya. Entah itu produk saya aja atau memang semuanya seperti itu. Bagi yang mungkin udah pegang juga, coba bisa ceritakan penggunaan di kolom komentar di bawah. Nah, karena ini mouse wireless, mouse yang menggunakan baterai, gimana dengan kapasitas baterainya? Si Funtech Helios XD3 ini dia dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 730 mAh, yang diklaim oleh Funtech itu bisa bertahan sampai 70 jam atau sekitar 3 harian lebih lah. Nggak nyampe 3 harian lah pokoknya. Namun saya coba, ya mungkin karena saya cobanya cukup intens, cukup sering dengan game juga, itu sekitar 2 harian, 2 hari lebih lah, ya sekitar itu. Nah, solusinya adalah kita bisa mematikan dari RGB-nya itu ke mode Eco, di mana mode Eco ini RGB-nya nggak bakal nyala, dan juga kalau nggak dipakai ya dimatiin. Dan bagusnya sebenarnya yang saya cukup salut sama si Funtech ini adalah dia tuh kalau kita coba nyalain mode RGB, kalau kita lagi nggak dipakai, dia RGB-nya baru nyala. Sedangkan kalau kita lagi pakai
itu dia akan mati. Karena memang kalau kita pakai kan dia ketutupan tangan juga. Dan ini salah satu hal yang bagus ya, jadi bisa ya menghemat lah. Yang terakhir adalah dari sisi softwarenya. Jadi untuk software dari si XT3 ini, saya nggak tahu ya, mungkin ada versi-versi selanjutnya, cuma yang saya coba ini versi 1.0, cukup bagus, user interface-nya menarik, tidak belibet, ada beberapa fitur yang bagus, cuma untuk fitur, apa ya istilahnya, fitur umumnya itu udah mumpuni lah, seperti pengaturan makro, ada profil-profilnya, dan juga ada RGB. Jadi pengaturan RGB, walaupun di sini RGB-nya nggak begitu banyak ya. Yang saya sering gunakan pun hanya yang streaming. Nah, dari sisi softwarenya ada satu hal yang menarik, yakni DPI-nya. DPI-nya ini bisa sampai 16.000 DPI, dan per step-nya itu 100. Jadi 100, bisa 200, 300. Sedangkan kalau mouse-mouse ya lain tuh biasanya ada yang 250, langsung 500. Jadi fleksibilitasnya kurang, sedangkan si mouse ini enggak. Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi gimana kesimpulan dari saya? Ini menurut saya pribadi, kalau di harga 550.000 nggak naik ya, misalnya harga 550.000 aja, menurut saya ini sudah worth it banget. Kita dapat sebuah mouse gaming wireless dengan build quality yang bagus. Dia juga sudah Type-C kan ya untuk apa? Chargernya. Dia juga polling rate-nya 1000 Hz, dan juga DPI-nya bisa sampai 16.000, yang per step-nya itu 100. Itu yang menurut saya cukup menjadi pertimbangan sih. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau salah informasi yang saya berikan, bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.